Selamat datang di Mata Ojan Channel, jangan lupa like, komen dan subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih, kita masuk ke ceritanya. Hujan rintik turun membasahi jalanan kota malam itu. Lampu-lampu jalan tampak buram di balik kaca jendela kantor yang berkabut. Lila menatap layar komputernya yang sudah menampilkan jam 21:03. Ia menarik napas panjang, hari ini melelahkan. Baru saja ia berdiri untuk merapikan meja, suara notifikasi ponsel berdering pelan. "Arga, turun. Aku di depan." Lila mengernyit. Arga biasanya tidak suka menjemputnya malam-malam. Dengan cepat ia mematikan komputer, meraih payung, dan berjalan menuju lift. Saat pintu terbuka, hawa dingin dari luar menerpa kulitnya. Di depan kantor, di bawah payung hitam besar, berdiri Arga dengan jas gelap yang tampak rapi seperti biasa. Wajahnya tampak serius, terlalu serius untuk malam yang seharusnya romantis. Lila tersenyum, mencoba mencairkan suasana. "Kenapa nggak bilang dari tadi kalau mau jemput?" Arga menoleh perlahan, senyum tipis menghiasi bibirnya. "Selamat 1 tahun." Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil berwarna hitam dari sakunya. Tangan Lila sedikit bergetar saat menerimanya. Kotak itu dingin, seperti baru saja dikeluarkan dari lemari pendingin. Dengan rasa penasaran bercampur bahagia, Lila membukanya. Di dalamnya, terbaring sebuah kalung perak yang berkilau di bawah lampu jalan. Liontinnya berbentuk huruf A, huruf pertama nama Arga. Lila menatapnya kagum, tapi ada sesuatu yang aneh, liontin itu tampak terlalu dingin, bahkan menusuk kulit jarinya. "Arga, ini cantik banget," ucapnya pelan. Arga mendekat, menatap matanya dalam-dalam. "Kamu suka? Suka banget, tapi kamu nggak harus pakai sekarang." Nada suaranya tegas, bukan seperti permintaan, tapi seperti perintah. Lila terdiam sejenak, lalu menurut. Ia memalingkan rambutnya ke samping agar Arga bisa mengaitkan pengunci kalung di lehernya. Saat kalung itu menempel di kulit, Lila merinding hebat. Dingin, sangat dingin, seolah ada sesuatu yang merayap masuk ke pori-porinya. Arga tersenyum tipis. "Cantik." Ia mendekatkan bibirnya ke telinga Lila, suaranya rendah, seperti bisikan. "Jangan pernah lepas, Lil. Selamanya." Hujan semakin deras, menenggelamkan suara bising kota. Tapi di tengah suara hujan, Lila merasa mendengar sesuatu yang bukan berasal dari Arga. Sebuah suara serak, jauh di telinganya. "Milikku." Lila mematung. "Arga, kamu tadi ngomong apa?" Arga mengerutkan kening, tampak tidak mengerti. "Aku cuma bilang kamu cantik." Namun, tatapan matanya dingin. Tatapan yang membuat Lila merasa, untuk pertama kalinya, ada jarak yang tak terlihat antara dirinya dan Arga. Jarak yang menakutkan. Malam itu Lila pulang dengan rasa campur aduk. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya baik-baik saja, bahwa tatapan Arga tadi hanyalah rasa sayang yang berlebihan. Tapi perasaan dingin di lehernya tak juga hilang. Kalung itu seperti menempel ke kulitnya, padahal ia yakin pengaitnya tidak terlalu ketat. Sesampainya di apartemen, Lila menggantung tasnya dan masuk ke kamar. Lampu kamar redup, hanya ditemani suara hujan yang masih menetes dari luar. Ia berdiri di depan cermin rias, melepas kotnya pelan-pelan. Cermin itu memantulkan wajahnya yang lelah, tapi ada sesuatu yang mengganggunya. Kalung itu berkilau aneh di pantulan, seolah memantulkan cahaya yang tidak berasal dari lampu kamar. "Cuma pantulan lampu, cuma pantulan," gumamnya, berusaha menenangkan diri. Ia mendekat, jemarinya menyentuh liontin huruf A itu. Dingin, masih dingin, sama seperti saat pertama kali Arga mengalungkannya. Ia berniat melepasnya, tapi kaitannya tidak bergerak. Ia tarik perlahan, tak bisa. Ia coba lebih keras, tapi kalung itu seolah menempel di lehernya. "Ah, mungkin aku salah cara." Lila tertawa kecil, walau tawanya terdengar dipaksakan. Saat itulah ia mendengar suara lirih. "Cantik, kalau tetap milikku." Lila menegang. Kepalanya menoleh pelan ke kanan,
Ke kiri, tak ada siapa-siapa. Televisi mati, kamar sunyi. Jantungnya berdetak kencang. Ia menatap cermin lagi. Dan di sana, di pantulan kaca, sesuatu berubah. Di belakang bayangannya sendiri, ada sosok samar. Pria tinggi, wajahnya buram, seperti diselimuti kabut gelap. Rambutnya berantakan, matanya kosong tapi ia tersenyum. Lila terkejut, tubuhnya mundur hingga menabrak meja rias. Apa? Suaranya tercekat. Ia menoleh ke belakang. Tak ada siapa-siapa. Kamar kosong. Hanya cermin yang memantulkan wajahnya yang pucat. Dengan napas tersengal, ia memandang kembali pantulan itu. Sosok tadi sudah hilang. Tapi liontin di pantulan terlihat berdenyut pelan, seperti jantung yang hidup. Pagi berikutnya, Lila berusaha bersikap normal. Ia mengenakan blus putih dan rok hitam, berangkat kerja seperti biasa. Namun, sepanjang perjalanan, ia tak henti-hentinya menyentuh kalung itu. Dingin, selalu dingin, seolah hawa dinginnya meresap ke tulang. Di kantor, ia mencoba mengalihkan pikiran dengan tumpukan pekerjaan. Saat sedang fokus mengetik, sebuah suara memecah lamunannya. "Lil," panggil seseorang. Lila mendongak. Itu Rian, rekan kerjanya yang terkenal ramah. Ia berdiri sambil membawa beberapa dokumen. "Aku lagi handle proyek kita, tapi aku bingung sama beberapa detail." "Kamu sempat sekarang?" Lila tersenyum tipis. "Sekarang, lagi agak rame di sini." Rian mengangguk. "Kalau gitu, gimana kalau kita bahas di kafe abis jam kerja?" "Santai aja, aku yang traktir." Lila sempat ragu, tapi ia tidak mau terlihat aneh. "Oke, nggak lama ya," jawabnya sambil tersenyum. Sore harinya, mereka duduk di sebuah kafe cozy di sudut kota. Hujan sudah reda, dan kafe itu tidak terlalu ramai. Rian memilih meja di pojok, agak jauh dari pintu masuk. Lila merasa sedikit lega, suasananya cukup nyaman. "Tangsia udah mau luangin waktu," kata Rian sambil membuka laptop. "Nggak apa-apa, Rian. Santai aja," jawab Lila. Mereka mulai membahas dokumen, angka-angka, dan deadline. Tapi di tengah obrolan, Lila merasa sesuatu yang ganjil. Udara di kafe itu tiba-tiba dingin. Sangat dingin, padahal AC tidak begitu kencang. Ia mengusap lengannya, lalu menoleh ke jendela. Hanya pantulan mereka berdua di kaca, tapi ada bayangan lain. Sosok hitam, berdiri di belakang Rian. Tinggi, diam, menatap. Lila mengedipkan mata, dan bayangan itu hilang. Jantungnya berdegup cepat. "Lil, kamu nggak apa-apa?" tanya Rian. Nggak apa-apa," jawabnya sambil memaksakan senyum. Beberapa menit berlalu, Lila mulai tenang, atau setidaknya mencoba. Sampai tiba-tiba, Rian menunduk, memegang perutnya. Napasnya memburu. "Rian, kamu kenapa?" Lila panik, berdiri. Rian mengangkat wajahnya perlahan, dan dari mulutnya mengalir darah segar. Darah itu menetes ke meja, membentuk noda merah yang kontras dengan putihnya tisu. Orang-orang mulai berteriak. Rian terbatuk keras, darah muncrat keluar, membasahi laptop dan meja. Lila menjerit, berusaha meraih bahunya. Saat tangannya hampir menyentuh Rian, suara itu datang lagi. Suara serak, berat, tepat di telinganya. "Jangan sentuh dia." Lila menoleh cepat, tak ada siapa-siapa di sebelahnya. Tapi ketika ia menunduk, ia melihat liontin kalungnya bergetar pelan, seolah tertawa. Suasana kafe berubah kacau. Suara teriakan membanjiri ruangan. Beberapa pengunjung berlari keluar, sebagian menelpon ambulans. Lila masih terpaku, tubuhnya kaku, tatapannya terkunci pada Rian yang kini terkulai di kursi dengan darah mengalir dari mulutnya. Tangan Lila gemetar hebat. Ia berusaha menenangkan diri, ini pasti sakit mendadak, penyakit lambung parah, atau apapun yang bisa dijelaskan secara medis. Ia meraih bahu Rian, mengguncangnya pelan. Rian bangun. "Kamu kenapa?" Namun begitu jarinya menyentuh bajunya, hawa dingin merambat melalui kulitnya.
Napas Lila tercekat. Liontin di lehernya mendadak panas, seperti bara. Lila menoleh ke arah cermin besar di dinding kafe. Refleksi dirinya tidak sendiri. Di belakangnya, berdiri sosok pria pucat dengan senyum mengerikan, matanya hitam pekat, tatapan kosong menembus tulang. Senyum itu melebar ketika Lila menyentuh Rian. Astaga! Lila menjerit dan menjatuhkan tubuh Rian kembali ke kursi. Ia mundur sampai menabrak kursi lain. Beberapa orang mendekat, mengira Lila shock. Tenang, Mbak, tenang. Ambulans sudah di jalan. Seru seseorang. Lila tidak mendengar. Suara lain yang ia dengar lebih keras. Dekat, tepat di telinganya. Aku sudah bilang, jangan sentuh dia. Ia menoleh dengan cepat, tapi hanya melihat udara kosong. Nafasnya terengah, tubuhnya bergetar hebat. Ia meraba liontin itu, panas sekali. Malamnya, Lila duduk di sofa apartemennya dengan wajah pucat. Ia baru saja pulang dari rumah sakit setelah Rian dilarikan ke IGD. Dokter bilang pendarahan internal, tapi mereka belum tahu penyebabnya. Lila tidak bisa berhenti memikirkan bayangan di kaca dan suara di telinganya. Notifikasi ponselnya berbunyi. Sebuah pesan dari Arga. Aku di bawah. Bukain pintu. Lila menelan ludah. Ada sesuatu di dalam dirinya yang merasa takut, tapi ia tetap berdiri, berjalan pelan ke pintu, dan membukanya. Arga berdiri di ambang pintu. Wajahnya tenang, terlalu tenang. Senyum tipis yang tidak sampai ke mata. Ia melangkah masuk tanpa diminta. Kamu abis ketemu siapa? Tanyanya pelan, nadanya datar. Lila menelan ludah. Rian, teman kantor. Dia. Kenapa harus berdua? Potong Arga, menatapnya lurus tanpa berkedip. Ada hawa menekan di ruangan itu. Napas Lila makin berat. Arga, Rian sakit, dia muntah darah di kafe. Aku cuma. Arga mendekat, sangat dekat. Tangannya terangkat, menyentuh liontin di leher Lila. Kalung ini bagus di kamu, bisiknya. Ingat janji kita, Lil. Kamu cuma milikku. Lila menggigil. Ada nada aneh dalam suara itu, bukan seperti cemburu biasa, lebih dari itu. Lebih gelap. Ia ingin menjauh, tapi kakinya berat. Seolah ada sesuatu yang menahan. Tatapan Arga berubah semakin dalam, dan untuk sepersekian detik, Lila melihat bayangan hitam di balik tubuhnya, seperti siluet seseorang yang lebih tinggi, lebih menyeramkan, berdiri membaur dengan Arga. Jangan pernah ingkar, bisik Arga, sebelum mengecup keningnya pelan. Namun sentuhan itu dingin, sangat dingin, seperti bibir mayat. Hari-hari berikutnya Lila hidup dalam rasa takut yang sulit ia jelaskan. Ia mencoba menghindari semua interaksi dengan pria, bahkan di kantor ia memilih duduk sendiri dan menolak ajakan ngobrol yang tidak penting. Namun, rasa aman itu hanya bertahan sebentar. Sore itu, atasannya memanggilnya ke ruang rapat kecil untuk membahas laporan. Hanya mereka berdua. Sebentar aja, Lil. Abis ini kamu bisa pulang, kata pria itu ramah. Lila awalnya ingin menolak, tapi ia tak punya alasan. Ia masuk, duduk di kursi, mencoba fokus pada file di laptop. Namun, baru beberapa menit berjalan, hawanya berubah lagi. Ruang rapat yang tadinya hangat kini seperti berada di dalam freezer. Lila mengusap lengannya, napasnya memburu. Ia melirik ke cermin kecil di dinding, refleksi dirinya tidak sendiri. Lagi-lagi, ada sosok hitam berdiri di pojok ruangan, wajahnya samar, tapi matanya menyala gelap. Jantung Lila mencelos. Ia menunduk cepat, mencoba mengabaikan, tapi ketika ia kembali menatap atasannya, darah menetes dari bibir pria itu. Pepa, suaranya tercekat. Pria itu terbatuk. Darah menyembur dari mulutnya, membasahi meja rapat. Napasnya terhenti di tengah batuk yang makin keras. Ya Tuhan, Lila berteriak, berdiri dan mundur sampai punggungnya membentur dinding. Pria itu jatuh ke lantai, tubuhnya kejang-kejang, darah terus mengalir dari mulut dan hidungnya. Mata Lila melebar, air matanya mengalir. Ia ingin menolong, tapi liontin di lehernya berdenyut keras, seolah hidup. Dan suara itu datang lagi.
Kali ini lebih jelas, lebih dekat, tepat di belakang telinganya. Aku sudah bilang, jangan ada pria lain di dekatmu. Lila menoleh cepat dan untuk pertama kalinya, ia melihatnya dengan jelas. Sosok pria pucat, wajahnya tampak hancur di satu sisi, urat-urat hitam menyebar di kulitnya. Mata hitam pekat, bibirnya tersenyum lebar. Ia berdiri hanya beberapa sentimeter dari wajah Lila. Kalau kamu melanggar, mereka semua akan mati. Lila menjerit histeris, pintu rapat terbuka, dan beberapa karyawan masuk. Sosok itu menghilang seketika. Mereka semua melihat Lila gemetar dengan mata liar, sementara pria tadi sudah tidak bergerak. Di lantai, tubuhnya digenangi darah. Lila hanya bisa terduduk, merasakan liontin itu semakin menjerat lehernya, seolah mencengkeramnya untuk tidak kabur. Sejak kejadian di ruang rapat, Lila tidak lagi bisa tidur nyenyak. Ia bahkan mengambil cuti, mengurung diri di apartemen. Tapi rasa aman itu hanya ilusi. Setiap malam, ia terbangun oleh sensasi aneh, seperti ada tangan dingin yang membelai rambutnya, atau sesuatu duduk di tepi ranjang. Malam ketiga setelah insiden itu, Lila memutuskan untuk mandi dengan harapan bisa tenang. Air hangat mengalir di kulitnya, tapi rasa dingin di lehernya tidak hilang. Ia meraba kalung itu, masih tidak bisa dilepas. Seolah pengaitnya menempel ke kulit, menyatu dengan daging. Kenapa nggak mau lepas, kenapa, gumamnya, mulai putus asa. Ketika ia menggosok bahunya dengan sabun, Lila terkejut. Ada bekas memar hitam di kulitnya. Bentuknya seperti bekas jari yang mencengkeram keras. Ya Tuhan, bisiknya gemetar. Ia menggosok lebih keras, berpikir itu kotoran atau bekas sabun. Tapi semakin ia gosok, bekas itu semakin jelas. Seperti cengkeraman yang menembus tulang. Lila mulai panik. Ia mengambil handuk, berdiri di depan cermin kamar mandi. Lampu berkedip samar, membuat refleksi wajahnya tampak aneh. Saat ia menarik handuk, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir menjerit lagi. Punggungnya penuh guratan hitam, seperti bekas kuku panjang yang menyeret kulitnya. Aku harus keluar, aku harus pergi dari sini, Lila tergagap, mengenakan pakaian seadanya. Ia meraih tas, ponsel, dan berlari keluar apartemen tanpa menoleh. Namun begitu pintu apartemen tertutup, Lila mendengar suara napas berat tepat di telinganya, padahal ia sendirian di lorong. Napas itu disertai bisikan lirih, dingin seperti udara malam. Kamu nggak akan kemana-mana. Kamu punyaku, Lil. Ia menoleh cepat, tak ada siapa-siapa. Tapi liontin itu terasa makin berat, seolah menjerat lehernya lebih erat setiap detiknya. Lila berlari menuruni tangga darurat, langkahnya terburu-buru, napasnya memburu. Pikirannya hanya satu, keluar dari apartemen ini. Tapi setiap langkah menuruni tangga, ia merasakan sesuatu, seperti ada yang mengikutinya. Suara langkah, pelan, berat, teratur, tok, tok, tok. Lila berhenti sejenak, memegang railing, menoleh ke atas. Lorong tangga kosong, lampu darurat berkedip samar, membuat bayangan panjang yang bergerak seolah hidup. Ia menelan ludah, lalu melanjutkan langkahnya. Tok, tok, tok. Langkah itu terdengar lagi, selalu 1 detik setelah ia melangkah. Jantungnya berdetak makin cepat. Ia memutuskan berlari, kali ini sekuat tenaga. Tangannya gemetar ketika mendorong pintu keluar menuju parkiran basement. Udara dingin dan lembab menyambutnya. Hanya ada deretan mobil dan suara tetesan air dari pipa bocor. Lila berjalan cepat menuju lift mobil untuk naik ke lobi. Namun, ketika ia melewati salah satu kaca mobil, ia terpaku. Refleksinya tidak sendiri. Di balik pantulan kaca, berdiri sosok pria tinggi dengan mata hitam pekat, kulit pucat seperti mayat, dan senyum menganga yang terlalu lebar. Sosok itu menatapnya, seolah matanya menusuk ke dalam jiwa. Lila terlonjak, menoleh cepat. Kosong. Tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Tapi saat ia menatap kaca lagi, sosok itu masih ada, kali ini lebih dekat. Ya Tuhan, Lila mundur, punggungnya menabrak sebuah mobil.
Nafasnya tersengal, dadanya sesak. Saat itulah ia mendengar bisikan di udara yang dingin dan berbau besi. Kalau bukan aku yang punya kamu, nggak ada yang boleh. Lampu basement tiba-tiba padam semua. Hanya suara napasnya sendiri yang terdengar, atau mungkin bukan hanya napasnya. Ada napas lain, berat, dekat. Lila menjerit, berlari menuju pintu keluar darurat, menaiki tangga ke lobi. Begitu sampai, ia langsung menghentikan taksi dan masuk tanpa peduli arahnya kemana. Malam itu Lila tidak pulang ke apartemen. Ia memilih menginap di sebuah hotel kecil, berharap bisa merasa aman. Tapi teror ikut bersamanya. Ia terlelap sebentar, namun mimpi buruk datang menelannya. Dalam mimpinya, ia berdiri di ruangan gelap yang dipenuhi tubuh-tubuh pria yang ia kenal. Rian ada di sana, atasannya juga. Mereka semua berlumuran darah. Tubuh mereka koyak seperti dicakar sesuatu. Dan di tengah tumpukan tubuh itu, berdiri Arga. Wajahnya pucat, bibirnya tersenyum lebar. Matanya gelap tanpa cahaya. Ia menatap Lila sambil memegang liontin huruf A yang berlumuran darah. Kamu punyaku, selamanya. Lila terbangun dengan jeritan, keringat dingin membanjiri tubuhnya. Tapi ketika ia melihat cermin hotel, liontin itu berayun pelan, seperti baru saja disentuh seseorang. 2 bulan telah lewat sejak kejadian mengerikan itu, tapi Lila tidak pernah kembali normal. Ia berhenti kerja, memutus kontak dengan semua teman, bahkan menutup akun media sosialnya. Ia tidak sanggup berinteraksi dengan siapapun, terutama laki-laki. Namun, teror itu tidak pergi. Kadang ia melihat sosok hitam berdiri di sudut kamar. Kadang ia mendengar suara napas berat di dekat telinganya saat ia mencoba tidur. Liontin itu masih di lehernya, dan setiap kali ia mencoba melepasnya, ia merasakan sensasi seperti pisau panas yang mengiris kulit. Lila semakin kurus, matanya cekung. Setiap hari ia merasa seperti diawasi. Kadang ia bahkan tidak tahu apakah ia terjaga atau bermimpi. Sampai suatu sore, ibunya datang ke apartemen dengan wajah khawatir. Lil, kamu nggak bisa terus-terusan begini, ucap ibunya pelan sambil menggenggam tangan Lila. Kita pulang kampung dulu, ya. Kamu butuh ketenangan. Di sana nggak ada hal-hal yang bikin kamu stres. Lila terdiam lama. Ia ingin menolak, tapi ia sudah tidak punya tenaga untuk berdebat. Akhirnya, ia mengangguk lemah. Baik, Bu, suaranya hampir tak terdengar. Perjalanan menuju kampung terasa panjang. Mereka melewati jalan berkelok di antara hutan, jauh dari hiruk-pikuk kota. Lila duduk di kursi belakang, menatap keluar jendela. Udara desa seharusnya menenangkan, tapi perasaan mencekam itu tetap ada. Bahkan semakin kuat. Setiap kali mobil melewati jembatan atau pohon besar, Lila merasa seperti ada mata yang mengikutinya. Kadang ia melihat bayangan di kaca mobil, bayangan pria tinggi dengan wajah samar, menatapnya dengan senyum aneh. Hatinya mencelos setiap kali liontin di lehernya berdenyut. Seolah benda itu hidup, seolah sosok yang mengikutinya ikut duduk di dalam mobil, di kursi kosong di sebelahnya. Sesampainya di rumah tua keluarga, Lila disambut sanak saudara. Rumah itu besar, klasik, dengan halaman luas dan pepohonan tinggi di sekelilingnya. Malam pertama, semua terasa hening, terlalu hening. Saat hendak tidur, Lila berjalan melewati lorong panjang rumah itu. Lampu temaram menyorot dinding yang penuh foto leluhur. Ia melewati sebuah cermin besar di ujung lorong. Dan di sana, ia berhenti. Refleksinya tidak sendirian. Di belakangnya, ada bayangan Arga. Wajahnya pucat, urat-urat hitam menjalar di lehernya, matanya gelap tanpa cahaya. Ia berdiri tepat di belakang Lila, tersenyum perlahan. Dan sebelum Lila sempat menoleh, bayangan itu berbisik pelan. Kamu kira aku nggak ikut? Pagi itu, Lila duduk termenung di beranda rumah tua. Matanya sembab karena semalam nyaris tidak tidur. Ia tidak berani memejamkan mata terlalu lama. Setiap kali ia memejamkan mata, Arga datang dalam mimpinya, berdiri di sudut kamar, menatap dengan senyum yang semakin lebar, semakin menyeramkan.
Suara langkah kaki membuatnya menoleh. Seorang pria tua berjalan pelan ke arahnya, tongkat kayu di tangannya berderak setiap kali menghantam lantai. Itu kakek buyutnya, Pak Wira. Usianya sudah hampir 90 tahun, namun tatapannya tajam seperti pedang, penuh wibawa dan sesuatu yang sulit dijelaskan. Lila, suaranya serak tapi jelas. Ikut kakek ke ruang tengah. Lila ragu, tapi akhirnya menurut. Mereka berjalan melewati lorong yang penuh foto leluhur, masuk ke ruang tengah yang dipenuhi aroma dupa dan kayu cendana. Di tengah ruangan, ada meja kayu tua dengan kain hitam menutupi permukaannya. Di atas meja itu, berbaris benda-benda aneh, keris kecil, botol berisi cairan keruh, bunga layu, dan lilin merah. Pak Wira duduk perlahan, lalu menatap leher Lila. Tatapan itu tajam, menusuk, membuat Lila ingin menutupi liontin di dadanya. "Kamu bawa kalung itu ke sini." Suara kakek terdengar berat. Lila mengerutkan dahi. "Kalung apa, kek? Jangan bohong sama kakek." Wira menunjuk tepat ke liontin berbentuk huruf A yang menggantung di dada Lila. "Itu, lepas sekarang." Lila memegang liontin itu, jantungnya berdegup keras. "Ini hadiah dari pacar saya." "Kenapa, kek?" Pak Wira menghela napas panjang, suaranya bergetar. "Lila, dengar baik-baik. Kalung itu bukan cuma kalung. Di dalamnya ada ikatan. Ikatan yang memanggil roh pengikat jiwa. Kamu ngerti maksud kakek?" Lila menggeleng, wajahnya pucat. "Pacarmu, dia nggak kasih itu karena cinta. Dia kasih supaya kamu nggak pernah lepas dari dia. Itu ikatan kepemilikan. Selama kalung itu di lehermu, kamu milik dia, hidup atau mati." Lila terdiam, darahnya seperti berhenti mengalir. "Dan roh yang kamu rasakan itu," Wira menatap tajam. "Itu sudah bukan manusia. Itu arwah pengikat. Kalau kamu nggak bersihkan ikatannya, bukan cuma kamu yang mati. Siapapun laki-laki yang dekat sama kamu akan celaka." Bayangan muntah darah riang terlintas di kepala Lila. Ia menutup mulutnya, tubuhnya gemetar hebat. "Jadi, semua ini karena kalung ini." Suaranya pecah. Pak Wira mengangguk pelan. "Kalung itu harus diritualkan. Harus dilepas dengan cara khusus. Kalau tidak, roh itu akan terus mengikutimu sampai kamu mati. Bahkan setelah mati pun, kamu tetap nggak akan bebas." Lila mundur satu langkah, memegang liontin erat-erat. Bagian dalam dirinya berontak. "Tidak, aku nggak percaya. Arga nggak mungkin sejahat itu. Dia cuma. Air mata Lila jatuh. Ia tak sanggup menyelesaikan kalimatnya. Pak Wira mengetuk tongkat ke lantai dengan keras. "Lila, dengar kakek. Kalau kamu terus pakai kalung itu, cepat atau lambat keluargamu juga kena." Saat kata-kata itu meluncur, pintu ruang tengah tertutup sendiri dengan dentuman keras. Semua lilin berkedip, dan angin dingin menyapu ruangan. Dari sudut mata, Lila melihat bayangan hitam tinggi berdiri di belakangnya. Dan kali ini, ia mendengar tawa itu jelas. "Kamu nggak akan pergi, Lila." Lila berlari ke kamarnya, menutup pintu dengan keras. Nafasnya tersengal, keringat membasahi pelipis. Kata-kata Pak Wira terus terngiang di kepalanya. "Kalau kamu terus pakai kalung itu, cepat atau lambat keluargamu juga kena." Ia terduduk di tepi ranjang, memegang liontin huruf A itu erat-erat. "Enggak, Arga nggak mungkin sekejam itu, dia nggak mungkin," Lila berbisik, tapi suaranya terdengar rapuh, seperti tidak percaya pada dirinya sendiri. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam. Rumah sudah sepi. Angin malam menyelinap lewat jendela, membuat gorden berkibar pelan. Lila mencoba tidur, membaringkan tubuhnya sambil menarik selimut. Tepat saat matanya hampir terpejam, terdengar suara langkah kaki dari lorong. Pelan, ritmis, berat. Tok, tok, tok. Lila membuka mata, menahan napas. Semua orang seharusnya sudah tidur. Ia bangkit perlahan, mendekati pintu. Langkah kaki itu berhenti tepat di depan kamarnya. Senyap. Lila menempelkan telinga ke pintu. Tidak ada suara. Jantungnya berdetak makin kencang.
Tiba-tiba, ketukan keras menghantam pintu. Duk, duk, duk. Siapa di luar? Lila bersuara, tapi suaranya bergetar hebat. Tidak ada jawaban, hanya hening, sampai suara napas berat terdengar jelas dari balik pintu. Lila mundur, menahan jerit. Ia meraih ponselnya, menyalakan senter, lalu memberanikan diri membuka pintu. Lorong gelap, hanya diterangi cahaya remang dari lampu minyak di ujung. Tidak ada siapa-siapa, tapi ada jejak kaki basah, seolah baru keluar dari lumpur, mengarah ke kamar kakek buyutnya. Pak Wira, Lila berbisik, lalu mengikuti pelan. Jejak itu berhenti tepat di depan pintu kamar Pak Wira. Lila mengintip lewat celah, tapi sebelum sempat mengetuk. AAAAARG hahaha. Jeritan mengerikan terdengar dari dalam. Lila memutar gagang pintu dengan panik, pintu terbuka, dan yang ia lihat membuat darahnya membeku. Pak Wira tergeletak di lantai, tubuhnya kejang-kejang, mulutnya memuntahkan darah segar. Matanya melotot ke langit-langit, seperti melihat sesuatu yang mengerikan. Kek. Lila berlari menghampiri, tapi tiba-tiba angin kencang menghantam ruangan, lampu padam, dan di balik kegelapan itu, Lila mendengar suara tawa yang sangat ia kenal. Kamu milikku, Lila, dan siapapun yang coba memisahkan kita, akan mati. Cahaya kilat menyambar dari jendela, cukup untuk membuat Lila melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti. Sosok tinggi, wajahnya seperti Arga tapi membusuk, berdiri di sudut ruangan, menatapnya sambil tersenyum. Lila menjerit sekuat tenaga, tapi suaranya tenggelam dalam suara angin yang meraung dari segala arah. Pak Wira tergeletak tak berdaya, tubuhnya masih kejang-kejang. Darah mengalir dari sudut bibirnya, membuat lantai penuh bercak merah. Dengan gemetar, Lila mencoba menyeret tubuh sang kakek buyut ke sudut kamar. Pak, bertahan, Pak, jangan tinggalin aku, isaknya. Namun setiap ia menarik, tubuh itu terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahannya. Lila menoleh ke belakang, dan hampir pingsan. Dua tangan hitam panjang mencengkeram kaki Pak Wira, menariknya ke arah kegelapan di sudut ruangan. Lepaskan dia, Lila berteriak histeris, meraih sapu yang ada di dekatnya dan menghantam tangan itu. Tapi sapu itu hanya menembus udara, seperti menghantam asap. Tangan itu tetap menarik, semakin kuat. Pak Wira masih sempat membuka mata lebar, menatap Lila dengan sisa tenaga. Dari mulutnya keluar suara serak, hampir tak terdengar. Kalung, buang, sebelum, semua. Lalu tubuhnya terseret masuk ke dalam kegelapan. Suara tulang bergesekan terdengar begitu jelas, diikuti jeritan panjang yang mendadak terputus. Lila terduduk, napasnya tersengal, tangannya berlumuran darah. Ruangan sunyi. Tidak ada lagi Pak Wira. Hanya bau anyir yang menyesakkan hidung. Lila berlari keluar kamar, berteriak memanggil ibunya. Bu, tolong. Ia menemukan ibunya di dapur, wajah pucat, memegang panci yang hampir jatuh. Lila, kenapa teriak-teriak? Mana bapakmu Wira? Lila menangis, tubuhnya gemetar hebat. Dia diseret sama makhluk itu. Bu, aku nggak bohong. Aku lihat dia. Arga, dia. Belum sempat Lila menyelesaikan kalimatnya, ibunya terhuyung. Bu. Lila panik, mendekat. Dari mulut ibunya mulai keluar darah segar, menetes ke lantai. Bu, astaga, jangan-jangan. Tiba-tiba terdengar suara berat, berbisik dari arah lorong. Aku sudah bilang, Lila, kamu milikku. Tidak ada lelaki lain, tidak ada siapapun, bahkan keluargamu. Suara itu bergema, seperti berasal dari dinding, dari lantai, dari udara. Lila menoleh dengan mata membelalak, dan melihat sosok itu jelas untuk pertama kalinya. Arga, atau lebih tepatnya sesuatu yang menyerupai Arga. Wajahnya pucat seperti mayat, kulitnya pecah-pecah, urat hitam menjalar sampai ke matanya yang kosong. Bibirnya robek, membentuk senyum lebar yang menjijikkan. Dan di lehernya, tergantung liontin yang sama dengan yang dipakai Lila. Ia mendekat perlahan,
kakinya tidak menyentuh lantai, melayang beberapa sentimeter di udara. Kalung itu bukan cuma pengikat, itu janji kita selamanya. Lila menjerit dan menarik ibunya, menyeret tubuh lemah itu ke ruang tengah. Tapi suara langkah, atau apapun itu, mengikutinya, semakin dekat, semakin cepat. Lila menyeret ibunya ke pintu depan dengan sisa tenaga. Napasnya memburu, tubuhnya penuh keringat dan darah. Ia memutar kunci, menarik gagang pintu sekuat tenaga. Tidak bergerak. Kenapa nggak bisa kebuka? Kenapa? Lila menendang, menghantam, bahkan mencoba memecahkan kaca jendela dengan vas bunga. Tapi kaca itu tidak retak sama sekali, seolah dilapisi sesuatu yang tak terlihat. Di belakangnya, suara langkah itu semakin mendekat, meskipun lantai tidak menampakkan jejak. Lila memeluk ibunya yang pingsan, menoleh ke arah lorong. Kosong. Tidak ada Arga. Tapi bau busuk daging membusuk semakin kuat. Lila menangis. Tolong, jangan ambil ibuku. Suara itu datang lagi, berat dan dingin. Kenapa kau melawan, Lila? Bukankah kamu janji untuk bersamaku selamanya? Lila gemetar, meraih apapun untuk bertahan, dan matanya tertuju pada buku tua yang tergeletak di lantai, jatuh dari tangan Pak Wira sebelum ia diseret. Buku itu terbuka pada halaman berisi gambar lingkaran aneh dan tulisan yang sulit dibaca. Ia meraihnya, membaca cepat sambil terisak. Sebagian tulisan memakai aksara kuno, tapi ada beberapa kata yang masih bisa dimengerti. Pemutus ikatan, darah sendiri, api suci, nama sejati. Nama sejati. Lila berbisik. Ia menoleh ke lorong, suara itu kembali terdengar, lebih dekat, seperti tepat di belakang telinganya. Kamu tahu namaku, Lila, kamu yang memanggilku dulu. Lila menoleh cepat, dan dia ada di sana. Arga. Wajahnya hancur, mulutnya menganga lebar dengan deretan gigi tajam yang tidak manusiawi. Lehernya patah, miring ke satu sisi, tapi tubuhnya tetap tegak. Dari mata hitam pekatnya menetes darah yang mengalir sampai ke dagu. Lila melempar vas ke arahnya, tapi vas itu menembus tubuhnya, pecah di dinding. Makhluk itu tertawa kecil, suara seraknya membuat bulu kuduk berdiri. Lila, kamu nggak bisa lari. Kamu hanya bisa jadi milikku selamanya. Tiba-tiba, ibunya mulai tersedak. Darah mengalir lagi dari mulutnya. Lila histeris, memeluk ibunya sambil berteriak. Stop, jangan sakiti dia. Ambil aku aja, jangan dia. Makhluk itu berhenti beberapa langkah dari Lila, menundukkan kepalanya seperti berpikir, lalu tersenyum lebih lebar. Kalau begitu, buktikan. Buktikan kalau kamu mau bersamaku, Lila. Liontin di leher Lila mulai membara, panasnya membakar kulit, membuat asap tipis mengepul. Lila menjerit kesakitan, mencakar lehernya, tapi kalung itu tidak bisa dilepas. Dari buku tua, halaman bergetar seolah ditiup angin, dan kata-kata merah darah muncul sendiri. Putuskan dengan darah. Bacakan namanya, atau mati bersamanya. Lila menelan ludah, menatap makhluk itu yang kini semakin mendekat, tangannya yang panjang seperti akar siap meraih. Ia harus tahu nama sejatinya. Tapi, siapa nama sejati Arga? Lila berlari menembus lorong rumah, napasnya tersengal-sengal. Jemarinya menggenggam erat buku tua yang tadi ia ambil dari meja. Lorong itu terasa semakin panjang, seolah tak berujung. Lampu-lampu gantung berayun pelan tanpa angin, mengeluarkan bunyi berdecit. Di telinganya, terdengar bisikan halus, bahasa asing yang tak ia mengerti, namun entah kenapa, ia merasa kata-kata itu menuntunnya menuju kegelapan. Sesampainya di kamar Pak Wira, pintu sedikit terbuka. Dari celah pintu, tercium bau dupa bercampur amis darah, begitu pekat sampai membuat Lila mual. Dengan hati-hati, ia mendorong pintu. Ruangan itu remang, diterangi beberapa lilin yang sudah setengah habis. Di tengah meja kayu tua, ada kotak hitam yang terbuka, berserakan foto-foto dan lembaran kertas berwarna coklat tua. Lila meletakkan buku di meja, lalu menyentuh satu persatu foto itu.
Matanya membelalak. Foto dirinya. Dari kecil hingga dewasa. Ada foto saat ia ulang tahun, saat sekolah, hingga foto dirinya sedang tidur. Di apartemen. Foto yang jelas diambil diam-diam, tanpa ia sadari. Tangannya gemetar saat menemukan foto lain. Wajah yang begitu ia kenal, Arga. Namun, di bawah foto itu tertulis nama lain dengan tinta merah, huruf-hurufnya kasar seperti tercakar. Radendra. Lila membaca pelan, lidahnya kaku seolah menolak mengucapkan Ra dan Dra. Di bawah nama itu ada catatan samar, sebagian huruf hilang termakan waktu. Ia bukan manusia, waris darah. Kalung adalah ikatan, tak bisa lepas kecuali darah sendiri. Jantung Lila berdentam keras. Ia mundur selangkah, menggenggam foto itu erat. Tiba-tiba, BRAAK. Pintu kamar menutup keras. Lila terlonjak, matanya mencari sumber suara. Lilin berkedip-kedip seperti akan padam. Dan lalu, jeritan memecah keheningan. Ibu. Lila berlari ke pintu, mencoba membukanya, tapi terkunci rapat. Di luar, suara ibunya meraung, diikuti suara gluk-gluk seperti orang tersedak darah. Ibu, jangan. Lila menghantam pintu dengan bahunya, sia-sia. Gelap semakin pekat, lilin padam satu persatu. Lila memutar kepala, keringat dingin mengalir di pelipis. Dalam kegelapan itu, ada napas. Berat, panjang, tepat di belakang telinganya. Kamu cari aku, ya. Bisik suara itu, dingin, rendah, begitu dekat. Lila membeku. Suara itu berubah, lebih keras, lebih menyeramkan. Panggil nama aku, biar aku masuk. Biar kita nggak terpisah lagi, Lila. Tangan Lila meraba meja, menemukan sesuatu, pisau kecil berkarat. Ia menggenggamnya erat sambil melirik ke layar ponsel yang masih menyala samar. Ia nyalakan senter, sorot ke sudut kamar. Dan di sanalah ia melihatnya. Arga, atau makhluk yang dulunya Arga. Tubuhnya tak lagi utuh. Kulitnya pecah-pecah, menghitam, tulang menonjol keluar. Dari mulutnya menetes cairan hitam kental, jatuh ke lantai membentuk huruf demi huruf. RADENDRA. Makhluk itu menyeringai, mata hitam legamnya menatap Lila penuh nafsu. Lalu ia merangkak, kuku panjangnya menyeret lantai, menggores suara besi beradu. Ayo, Lil, sebut nama itu. Biar kita jadi satu, selamanya. Di meja, buku tua terbuka, menampakkan kalimat samar. Panggil nama sejati dengan darahmu, untuk memutus ikatan, sebelum ia masuk sepenuhnya. Lila menatap pisau di tangannya, lalu makhluk itu, yang kini hanya berjarak 2 langkah. Kalau ia terlambat, semuanya berakhir. Lila mematung, tubuhnya gemetar hebat. Pisau berkarat itu terasa dingin di tangannya, seolah menyalurkan hawa kematian. Sementara makhluk yang dulunya Arga, atau Radendra, merangkak semakin dekat. Lantainya berdecit tiap kali kuku panjangnya menyeret, meninggalkan bekas goresan dalam yang membentuk simbol-simbol aneh. Lila, suara itu bukan lagi sekadar suara. Ada bisikan lain di baliknya, seperti 1000 lidah berbicara serempak. Nafasnya menyapu leher Lila, bau anyir dan busuk bercampur. Lila mundur, sampai punggungnya menabrak meja. Ia melirik ke buku tua yang terbuka. Tulisan kuno di halaman itu seperti bergerak, huruf-hurufnya meneteskan darah di antara kalimat. Untuk memutus ikatan, panggil nama sejati dengan darahmu. Jika gagal, jiwamu jadi miliknya. Tangan Lila berkeringat, pisau hampir terlepas. Tapi ia tahu, tak ada pilihan lain. Dengan gigi terkatup, ia angkat pisau ke pergelangan kirinya. Lilaa, sebut nama aku. Suara itu bergema, membuat telinga Lila berdenging. Makhluk itu kini berdiri setengah tegak, wajahnya mendekat, mulut sobeknya tersenyum lebar, cairan hitam menetes ke lantai. Sebut, darah Lila berdesir. Dengan satu hentakan, ia gores pergelangannya. Cek, darah merah segar memancar, menetes ke lantai kayu yang retak. Aroma besi memenuhi udara. Makhluk itu berhenti, matanya membelalak penuh amarah.
Tidak, raungnya, suaranya berubah seperti ribuan jeritan sekaligus. Lila menggenggam buku dengan tangan yang berlumuran darah. Ia tekan pergelangan yang mengalir, menulis nama itu di lantai. Radendra. Tangannya bergetar hebat. Setiap huruf yang ia tulis, lantai bergetar seperti ada yang marah di dalam tanah. Dari belakang, terdengar suara seretan keras, lalu jeritan ibunya yang melengking panjang. Ibu, Lila hampir kehilangan fokus, tapi ia paksa matanya menatap huruf-huruf itu. Makhluk itu meraung, tubuhnya memanjang tak wajar, sendi-sendi retak, kepalanya terbalik 180 derajat sambil tetap menatap Lila. Berhenti, Lila, kalau tidak, aku habisi semua keluargamu. Suara makhluk itu berubah, kali ini suara Arga, lembut, memohon. Sayang, jangan lakukan ini. Kita bisa bersama. Aku janji nggak akan sakitkan kamu lagi. Lila hampir goyah. Matanya basah. Kenangan Arga tersenyum terlintas di kepalanya. Tapi kemudian ia ingat, setiap pria yang ia temui mati mengenaskan. Temannya muntah darah. Ibunya kini mungkin sekarat. Ia menggigit bibirnya, menulis huruf terakhir dengan darahnya. Sambil membaca mantra samar dari buku itu. Dengan darah ini, aku putuskan ikatan, aku kembalikan namamu ke tanah, Raden, Dra. Tiba-tiba, BRAAK. Semua lilin padam, ruangan jatuh dalam kegelapan total. Hanya ada satu suara, tawa panjang yang melengking, disusul suara daging robek dan tulang patah. Lila menjerit, buku terlempar, darah terus menetes dari lengannya. Di tengah gelap, mata hitam makhluk itu kembali muncul, 2 titik merah menyala di dalamnya. Kamu pikir, gampang, Lil. Bisiknya, kali ini pelan, tapi menusuk hingga ke tulang. Kamu sudah jadi bagian aku, sejak kamu terima kalung itu. Dari luar kamar, terdengar bunyi tubuh diseret, mendekat ke pintu. Pintu kamar berderit pelan, lalu terbuka dengan sendirinya. Bunyi engsel yang seret menusuk telinga, membuat bulu kuduk Lila berdiri. Ia menoleh dengan gemetar, matanya melebar. Sosok ibunya berdiri di ambang pintu. Tapi itu bukan ibunya lagi. Kepalanya miring ke kiri dengan sudut tak wajar, rambut panjang menutupi sebagian wajahnya yang pucat, matanya kosong, menghitam penuh, dan mulutnya sobek dari telinga ke telinga, meneteskan darah pekat yang jatuh ke lantai setetes demi setetes. Ibu, suara Lila tercekat, hampir tak keluar. Ibunya melangkah masuk, kaki telanjang menyeret lantai kayu, yang kini penuh coretan darah dari ritual tadi. Setiap langkah, terdengar kerek-kerek, seperti tulang yang patah tapi tetap dipaksa bergerak. Di belakang ibunya, sosok makhluk hitam itu masih ada. Tubuhnya kini lebih besar, membengkak, kulitnya penuh retakan seperti tanah kering, mengeluarkan asap hitam pekat. Matanya merah membara, tatapannya hanya pada Lila. Kamu pikir bisa kabur? Hah. Suaranya berat, menggema dari segala arah. Aku sudah bilang, sejak kamu terima kalung itu, kamu punyaku, Lila. Sampai mati, bahkan setelah mati. Ibunya mendekat, tangan kurusnya terangkat, kuku panjang meneteskan darah. Ia menggumamkan sesuatu yang bukan bahasa manusia. Suara itu membuat gendang telinga Lila berdengung. Tiba-tiba, tubuh Lila terhempas ke dinding tanpa sentuhan, seperti ada kekuatan gaib yang menariknya. Pisau berkarat terlepas dari genggamannya, terlempar ke sudut ruangan. Buku ritual tertutup dengan bunyi keras, dan lilin-lilin yang padam tadi menyala kembali sendiri, tapi dengan api hitam. Sekarang, waktunya kamu jadi milik aku sepenuhnya, bisik sosok makhluk itu, muncul tepat di depan wajah Lila. Bau busuk menyengat menusuk hidung, membuatnya hampir muntah. Ia mencoba melawan, meronta, tapi tangannya seperti terikat oleh tali tak kasat mata. Pandangannya mengabur, kepalanya berdenyut. Dari kalung di lehernya, cahaya merah redup muncul, berdenyut seperti jantung. Setiap denyut membuat dadanya terasa terbakar, kulitnya mengelupas sedikit demi sedikit. Lihat mereka, suara makhluk itu berat, memerintah.
Lila dipaksa menoleh ke pintu. Di sana, ayahnya merangkak masuk, tubuhnya penuh luka terbuka, isi perutnya hampir tumpah. Bibirnya bergerak, tapi yang keluar hanya darah. Di belakangnya, adik Lila menyeret boneka, matanya putih semua, senyum lebar tak wajar, sambil bersenandung lagu ulang tahun dengan suara pelan namun membuat perut Lila mual. Kamu yang bikin ini terjadi. Kamu yang undang aku, kamu yang gak mau nurut. Makhluk itu menekan dahinya ke kening Lila. Kulitnya sedingin es, tapi rasanya membakar. Sekarang, kamu akan lihat neraka, Lila. Api hitam dari lilin menyebar ke lantai, merambat seperti ular, membentuk lingkaran di sekeliling Lila. Ia menjerit sekuat tenaga, tapi suaranya seolah ditelan oleh kegelapan. Tiba-tiba, suara kakek buyutnya terdengar keras dari luar kamar, diiringi bunyi tabuhan kendang dan mantra kuno. Pintu kamar bergetar keras. Suara itu seperti melukai makhluk tersebut. Ia meraung, suaranya seperti gabungan ribuan jeritan manusia. Tidak, makhluk itu memeluk Lila lebih erat, cakarnya menancap ke bahunya. Darah segar mengucur deras. Kalau aku nggak bisa milikin kamu hidup-hidup, aku akan bawa kamu mati bersamaku. Lantai mulai retak, dan dari retakan itu muncul tangan-tangan hitam yang mencoba menarik kaki Lila ke dalam. Suhu ruangan naik drastis, seperti berada di tengah api neraka. Brak, pintu kamar pecah berkeping-keping, seperti dihantam kekuatan gaib. Sosok kakek buyut Lila muncul, membawa baskom berisi darah ayam hitam dan sebilah keris tua yang berlumur minyak mistis. Di belakangnya, dua paman Lila ikut masuk, membawa obor dan kemenyan yang menyala dengan asap tebal. Begitu mantra keluar dari mulut kakek buyut, udara bergetar. Suara itu berat, cepat, dan seperti 1000 suara menyatu. Asap kemenyan memenuhi ruangan, membuat bayangan-bayangan makhluk itu tampak lebih jelas, tingginya kini menyentuh langit-langit kamar, dengan wajah yang terus berubah-ubah, kadang muka pacar Lila, kadang wajah pria-pria yang pernah dekat dengannya. SETOP. Raung makhluk itu. Tubuhnya bergetar, kepalanya berputar 360 derajat, darah hitam menyembur dari matanya. Ia mundur beberapa langkah, tapi tetap memeluk Lila dengan tangan panjangnya. Kalau aku nggak bisa milikin dia, nggak akan ada yang bisa. Tangan-tangan hitam dari retakan lantai semakin agresif, mencakar kaki Lila, menariknya perlahan ke bawah. Darah mengalir dari luka di bahunya, membuat lantai licin. Ia mencoba meronta, tapi ikatannya tak terlihat semakin kuat, mencekik lehernya. "Kakek, tolong!" teriak Lila dengan suara serak. Kakek buyut mendekat, wajahnya penuh keringat dan darah dari cipratan ritual. Ia menggambar aksara Jawa kuno di udara dengan jari, lalu menyiramkan darah ayam dari baskom ke arah makhluk itu. Seketika terdengar suara desis panjang, seperti besi panas disiram air. Kulit makhluk itu melepuh, mengelupas, memperlihatkan tulang hitam yang menyala di baliknya. Makhluk itu menjerit, suaranya membuat kaca jendela pecah. "Aku akan balik, aku tidak akan pergi tanpa tanda." Tiba-tiba, kalung di leher Lila memerah menyala seperti bara. Liontin dengan inisial pacarnya berputar cepat, mengeluarkan suara mendengung seperti lebah. Dari liontin itu, muncul mata merah yang melotot langsung ke arah kakek buyut. "Lepaskan kalung itu, Lila. Sekarang!" teriak kakek buyut. Lila meraih liontin itu dengan tangan gemetar, tapi begitu menyentuhnya, kulit jarinya melepuh, berasap. Ia menjerit, namun makhluk itu tertawa keras. "Kalung itu sudah jadi nyawamu, Lila. Kalau kamu lepas, kamu mati." Lila terdiam sejenak, air matanya bercucuran, napasnya berat. Ia menatap kakek buyut yang kini menusukkan keris ke lantai, memaksa pintu neraka yang terbuka untuk menutup. Namun, setiap detik ia ragu, tangan-tangan hitam makin menarik tubuhnya ke dalam retakan. "Lepas atau mati, pilih, Lila." Suara kakek buyut memekakkan telinga. Di sisi lain, makhluk itu mendekatkan wajahnya yang penuh darah ke telinga Lila dan berbisik, "Kalau kamu lepas, aku tunggu di neraka."
Kalau kamu bertahan, kamu akan hidup selamanya denganku. Tak ada yang bisa menyentuhmu lagi. Lila gemetar hebat. Pilihan ada di tangannya. Jari-jarinya meraih liontin yang berdenyut seperti jantung. Dan kemudian, CROTT. Darah menyembur. Lila merobek kalung itu dengan paksa, membuat kulit lehernya terkoyak. Jeritannya memecah ruangan. Kalung itu jatuh ke lantai, berubah menjadi ular hitam raksasa yang melingkar, lalu melesat masuk ke dalam retakan sambil menjerit. Makhluk hitam itu ikut terseret, cakar-cakarnya merobek dinding, meninggalkan bekas goresan dalam. BRAAAM. Retakan menutup seketika, disertai ledakan asap hitam yang membuat seluruh ruangan gelap gulita. Hening, hanya suara napas Lila yang tersengal-sengal, darah menetes dari lehernya. Ia melihat kakek buyut terbaring di lantai, tubuhnya kaku dengan mata melotot dan mulut tersenyum aneh. Lila gemetar. Kakek. Perlahan, kakek buyut menoleh ke arahnya. Senyum itu semakin lebar. Dari mulutnya keluar bisikan serak. Belum selesai, Lila ini baru awalnya. Asap hitam yang tersisa dari ledakan retakan itu belum sepenuhnya hilang. Bau besi darah dan daging terbakar memenuhi udara, menusuk hidung Lila sampai membuatnya mual. Ia menahan napas, matanya menyipit menatap sosok yang dulu ia panggil kakek buyut, tapi sekarang ada sesuatu yang salah. Senyum itu terlalu lebar. Kulit wajahnya terlihat menegang seperti ditarik paksa dari dalam. Urat-urat di pelipisnya menonjol, berdenyut pelan. Mata yang tadi penuh wibawa kini berubah hitam pekat, tak ada lagi putihnya. Kakek, suara Lila bergetar. Laki-laki tua itu bangkit perlahan, tulangnya berderak seperti kayu lapuk. Di tangannya, keris pusaka yang tadi digunakan untuk ritual kini berlumur cairan hitam pekat, bukan darah ayam, tapi sesuatu yang lebih busuk. Cairan itu menetes ke lantai, menimbulkan suara ses, seolah membakar ubin. Belum selesai, Lila, suaranya berat, bergema di dinding. Sekarang, giliran aku yang dapat bagian. Jantung Lila serasa berhenti berdetak. Ia merangkak mundur, punggungnya membentur lemari. Dari luar, suara keluarga terdengar samar, mereka menggedor pintu, tapi pintu kamar sudah berubah. Bukan pintu kayu biasa lagi, melainkan papan hitam licin dengan ukiran aneh, seperti pintu ke ruang bawah tanah. Lila mencoba berteriak memanggil ibunya, tapi tak ada suara yang keluar. Tenggorokannya kering, seolah disumpal sesuatu yang tak kasat mata. Sosok yang mengaku kakek buyut itu melangkah mendekat. Setiap langkahnya, lantai memunculkan jejak hitam pekat yang menyebar seperti akar pohon. Kamu kira melepaskan kalung itu sudah cukup? Kamu kira makhluk itu pergi begitu saja? Ia tertawa pendek, suaranya seperti besi beradu. Dia butuh wadah baru, Lila. Dan aku sudah menawarkannya sesuatu. Apa? Akhirnya Lila bisa mengeluarkan suara kecil, lirih. Sosok itu menunduk, menatap Lila dengan mata hitamnya. Tubuhku. Seketika, dadanya robek sendiri dari dalam. Darah memuncrat ke segala arah. Lila menjerit, menutup wajahnya dengan tangan, tapi ia sempat melihat sesuatu merayap keluar dari lubang dada itu, makhluk hitam tadi. Tapi sekarang, bentuknya jauh lebih mengerikan, tubuhnya kurus, tinggi, dan ada tulang rusuk manusia menempel di punggungnya seperti sayap. Makhluk itu merangkak keluar dari tubuh kakek buyut seperti ulat keluar dari kepompong, sambil menarik organ-organ dalamnya dan memakannya sendiri. Jeritannya memecahkan gendang telinga Lila. Kita sudah satu, Lila, suaranya kini bukan lagi serak, melainkan gabungan suara kakek buyut dan pacarnya dulu. Sekarang, kamu juga harus jadi milikku sepenuhnya. Makhluk itu melompat ke arah Lila, dengan cakar yang panjangnya seperti pedang. Ia menebas udara, BRAAK, lemari di belakang Lila terbelah dua. Serpihan kayu beterbangan, menusuk kulit Lila. Ia merangkak, darah menetes dari lengannya yang sobek. Tapi yang membuatnya semakin ketakutan. Di tengah darah yang berceceran, kalung itu muncul kembali. Utuh, bersih.
bersinar merah, dan bergerak, mendekat sendiri. Kalung itu merayap di atas lantai seperti seekor ular hidup. Rantai tipisnya melilit-lilit sendiri, menimbulkan bunyi kring-kring yang terdengar menusuk telinga. Lila menatapnya dengan mata terbelalak, napasnya memburu, tubuhnya gemetar. Tidak, tidak, bisiknya sambil merangkak menjauh. Tapi lantai kamar sudah berubah menjadi permukaan hitam licin, seolah dilumuri minyak darah. Setiap Lila menggerakkan tangannya, permukaan itu menelan jemarinya sebentar sebelum melepasnya lagi. Seperti sesuatu mencoba menariknya masuk. Makhluk bersayap tulang itu mendekat perlahan, seakan memberi ruang bagi kalung tersebut untuk menyelesaikan tugasnya. Suaranya menggema, gabungan antara suara pacarnya dan kakek buyut, bercampur dengan bisikan ratusan suara asing. Kamu pikir kamu bisa lari, Lila? Kalung itu bukan sekadar hadiah. Itu janji darah. Kling, kling, suara rantai kalung makin dekat. Lila ingin menjerit, tapi tenggorokannya terkunci lagi. Ia mencoba bangun, tapi lututnya lemas. Dan kemudian, kalung itu melompat. Seperti makhluk hidup, rantainya melesat ke udara dan langsung melilit leher Lila dengan kecepatan yang mustahil dihindari. Cekrek, rantai itu mengetat sendiri. Nafas Lila tercekik. Ia mencakar-cakar lehernya, tapi setiap kali ia menarik rantainya, ujungnya berubah menjadi duri tajam yang menusuk jarinya. Darahnya menetes ke liontin kalung, dan liontin itu berdenyut. Seperti jantung hidup. Sakit, tolong, suaranya serak. Matanya melotot, air mata bercampur darah. Makhluk itu mendekat dan berjongkok di depannya. Wajahnya kini jelas, setengah wajah pacarnya, setengah lagi tengkorak dengan daging membusuk. Ia mengusap pipi Lila dengan jarinya yang panjang seperti tulang belulang. Dulu kamu bilang cinta itu untuk selamanya. Kamu janji gak akan ninggalin aku, Lila. Kamu ingat? Lila menggeleng histeris. Ia ingin mengatakan bukan begitu maksudnya, tapi suara pacarnya semakin keras di kepalanya, bergema seperti doa terkutuk. Selamanya, berarti, sampai mati. Tiba-tiba, penglihatan Lila bergetar hebat. Dunia di sekelilingnya berubah menjadi kafe tempat ia dan pacarnya dulu merayakan anniversary. Semua orang di kafe itu duduk diam, tapi wajah mereka hancur, tanpa mata, tanpa mulut, hanya kulit menggantung seperti kain basah. Di meja, pacarnya duduk dengan senyum lebar, memegang pisau penuh darah. Lihat, Lila, bisik suara itu. Aku bunuh semua orang yang pernah dekat sama kamu. Supaya kamu gak pergi. Kamu milikku. Kamu akan selalu milikku. Lila menjerit, tapi tak ada suara keluar. Dan dalam bayangan itu, ia melihat tumpukan tubuh pria-pria yang pernah sekadar mengobrol dengannya. Termasuk rekan kerjanya yang muntah darah di kafe waktu itu. Kalung di leher Lila kini memanjang, melilit tubuhnya seperti tali. Liontin yang berdenyut itu terbuka, dan di dalamnya ada bola mata manusia, bergerak, menatap Lila. Makhluk itu mendekat, mengangkat wajah Lila dengan satu jari. Sekarang, saatnya kamu masuk, jadi bagian dariku. Dari punggungnya, tulang rusuk yang menyerupai sayap itu mekar, berubah menjadi pintu daging berdarah. Dari balik pintu itu, tangan-tangan manusia muncul, meraih Lila, menariknya. Lila berusaha menendang, mencakar, tapi semakin ia melawan, semakin banyak tangan yang keluar. Dan sebelum kegelapan menelannya, ia mendengar bisikan yang membuat darahnya berhenti mengalir. Ini semua karena kamu menolak ritual itu, Lila. Kamu milikku, selamanya. Tangan-tangan berdarah menarik tubuh Lila masuk ke dalam pintu daging di punggung makhluk itu. Bau busuk menyeruak, seperti bangkai yang sudah berbulan-bulan membusuk. Lila meronta, kakinya menghantam lantai, kukunya mencakar-cakar daging pintu itu, tapi tidak ada yang bisa menghentikan tarikan tersebut. Lepaskan aku, teriaknya, kali ini keluar, namun hanya bergema di dalam ruang yang sudah terdistorsi, tidak ada yang mendengar. Kalung yang melilit lehernya kini merambat sampai ke dadanya, menancap seperti akar. Setiap durinya menusuk kulit Lila,
darahnya mengalir deras, mewarnai seluruh tubuhnya merah pekat. Liontin itu membesar, berubah menjadi mulut dengan gigi-gigi runcing, menggigit bahunya, mencabik dagingnya hingga tulangnya terlihat. Lila memekik sampai pita suaranya robek. Makhluk itu memeluknya dari belakang, kepalanya menempel di pundak Lila, membisikkan kata-kata terakhir dengan suara yang membuat bulu kuduk merinding. Sekarang kamu sempurna, kamu cuma untuk aku. Lalu, suara retakan terdengar. Tulang-tulang Lila patah satu persatu. Tangannya terpelintir ke arah yang salah, dadanya remuk, isi perutnya meluncur keluar, disambut oleh tangan-tangan yang keluar dari pintu daging. Tangan-tangan itu meremas dan mencabik, hingga tubuh Lila hanya tinggal potongan-potongan. Tapi Lila tidak mati. Kesadarannya masih ada. Ia bisa merasakan setiap sobekan, setiap helai daging yang dicabik, dan rasa sakit itu tidak pernah hilang. Ia mencoba menjerit, tapi tidak punya mulut lagi. Tubuhnya kini hanya potongan-potongan daging yang disatukan kembali oleh kalung itu, membentuk makhluk baru. Makhluk itu berdiri tegak, sayap tulang mengembang, dan dari wajahnya, separuh adalah wajah Lila yang menangis tanpa suara, separuh lagi wajah pacarnya yang tersenyum. Mereka telah menjadi satu entitas, satu jiwa, satu tubuh. Sebelum kegelapan menyelimutinya sepenuhnya, suara pacarnya berbisik untuk terakhir kalinya. Aku bilangkan, Lila, cinta kita akan selamanya. Dan pintu daging itu menutup rapat. Dunia menjadi gelap. Lila tidak pernah ditemukan. Keluarganya hanya menemukan kamar yang berlumuran darah dan kalung liontin dengan inisial yang kini terukir dalam darah. Sejak hari itu, siapapun yang memakai kalung itu akan mendengar bisikan yang sama. Kamu milikku, selamanya. Selesai. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir, sampai jumpa lagi.